Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabbaniah dengan NIM 08012321440. Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Syafran Arazi MKM PhD. Judul penelitian saya adalah hubungan perilaku merokok keluarga dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja UPT Puskesmas Kutalim Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh paparan asap rokok dalam rumah terhadap kesehatan pernapasan anak balita di wilayah tersebut. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fakta bahwa infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi beban kesehatan global utama, terutama pada kelompok balita yang sistem imunnya masih rentan. Nah, di Indonesia sendiri, data tahun 2023 menunjukkan prevalensi ISPA pada balita mencapai 4,8% dengan perbedaan yang tinggi antar wilayah. Papua Tengah bahkan mencapai 11,8%. Di tingkat Provinsi Sumatera Utara, kasus ISPA pada tahun 2025 mencapai hampir 670.000 dengan Kota Medan sebagai penyumbang tertinggi. Yang lebih mengkhawatirkan, di wilayah kerja UPT Puskesmas Kutalim Baru, data 5 tahun terakhir menunjukkan ISPA secara konsisten menempati peringkat atas daftar penyakit utama. Dari berbagai faktor risikonya, paparan asap rokok dalam rumah ditetapkan sebagai faktor yang paling relevan dan belum tertangani optimal di konteks keluarga di wilayah ini. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji hubungan tersebut secara lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara perilaku merokok keluarga dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja UPT Puskesmas Kutalim Baru? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan umum, yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua variabel tersebut. Untuk secara lebih spesifiknya, ada dua tujuan khusus. Yang pertama, untuk mendeskripsikan gambaran kejadian ISPA pada balita di wilayah tersebut, dan yang kedua, untuk menganalisis secara statistik hubungan antara perilaku merokok keluarga dengan kejadian ISPA tersebut. Sebagai landasan teori, penelitian ini mendefinisikan ISPA sebagai infeksi pada saluran pernapasan dengan durasi hingga 14 hari yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau iritan kimia seperti asap rokok. Nah, sementara itu, perilaku merokok keluarga didefinisikan sebagai aktivitas merokok yang dilakukan oleh anggota keluarga di dalam lingkungan rumah, yang secara langsung meningkatkan paparan asap rokok pada balita. Nah, jadi berdasarkan studi literatur, faktor resiko ISPA pada balita sangat beragam. Namun, perilaku merokok anggota keluarga secara konsisten dilaporkan memiliki hubungan yang signifikan. Penelitian ini juga mengangkat teori simpul dari Ahmadi 2012, di mana perilaku merokok ditempatkan sebagai bagian dari simpul host atau komunitas yang dapat memengaruhi rantai kejadian penyakit. Berdasarkan tinjauan pustaka, maka dirumuskan kerangka konsep penelitian ini. Variabel independennya adalah perilaku merokok keluarga yang akan diukur dalam 3 kategori paparan, seperti ringan, sedang, dan berat. Variabel ini diduga memengaruhi variabel dependen, yaitu kejadian ISPA pada balita, yang dikategorikan menjadi tidak ISPA dan ISPA. Dari kerangka konsep ini, diajukan 2 hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada hubungan signifikan antara dua variabel, dan hipotesis alternatif yang menjadi harapan penelitian, yaitu adanya hubungan positif yang signifikan antara perilaku merokok keluarga dengan kejadian ISPA pada balita. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan analitik korelasional. Secara desain saya menggunakan studi cross-seksional, artinya pengukuran variabel dilakukan dalam satu waktu. Lokasi penelitian adalah wilayah kerja UPT Puskesmas Kutalim Baru.
dan direncanakan pada September 2025. Populasi target adalah seluruh balita usia 24 sampai 60 bulan di wilayah tersebut. Besar sampel dihitung menggunakan rumus Lemaitre-Hou dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5%. Hasil perhitungan awal menghasilkan 385 responden. Untuk mengantisipasi dropout ditambahkan 10%, sehingga jumlah sampel akhir yang akan diambil adalah 424 orang tua atau pengasuh balita. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling dari daftar pencatatan balita yang ada di puskesmas. Untuk instrumen pengumpulan data utama adalah kuesioner terstruktur yang diadaptasi dari penelitian Armiati 2021. Keunggulan menggunakan instrumen ini adalah telah teruji validasi dan rehabilitasinya. Untuk variabel perilaku merokok dan ISPA masing-masing menggunakan 4 item pertanyaan dengan skala Goodman, iya atau tidak. Skor total kemudian dikategorikan, dapat terlihat pada slide. Perilaku merokok kategori ringan 0-1, sedang 2, berat 3-4. ISPA pada balita dengan kategori tidak ISPA dengan skor 0-2 dan ISPA skor 3-4. Karena instrumen ini telah divalidasi secara menyeluruh dalam penelitian sebelumnya dengan nilai kompak alfa lebih dari 0,05, maka dalam penelitian ini tidak dilakukan uji validitas dan rehabilitas ulang. Analisis data akan dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, analisis univariat untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan distribusi setiap variabel dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Nah, yang kedua, analisis bivariat yang menjadi inti untuk menjawab rumusan masalah. Hubungan antara perilaku merokok, yakni variabel bebas, dan kejadian ISPA, yaitu variabel terikat, akan diuji menggunakan uji chi-square. Nah, keputusan statistik akan diambil berdasarkan nilai p-value. Jika p-value di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan signifikansi yang kita cari. Jika p-value di atas 0,05, maka H0 diterima. Seluruh analisis akan dibantu dengan software SPSS. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian dapat menambah pengetahuan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya mengenai determinan lingkungan rumah tangga terhadap ISPA pada balita. Nah, secara praktisnya, manfaatnya itu ada 3 arah. Pertama, bagi UPT Puskesmas Kutalimbaru sebagai bahan masukan ilmiah untuk menyusun program promosi kesehatan dan intervensi yang lebih berfokus pada pengendalian merokok di dalam rumah. Kedua, bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya paparan asap rokok bagi anak. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi dan pembanding untuk penelitian lanjutan. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti kuat mengenai pengaruh negatif perilaku merokok dalam keluarga terhadap kejadian ISPA pada balita di wilayah Puskesmas Kutalimbaru. Temuan ini nantinya dapat menjadi dasar rekomendasi untuk intervensi kesehatan masyarakat yang lebih efektif guna menurunkan angka kesakitan ISPA dan melindungi kesehatan pernapasan generasi penerus. Demikian presentasi proposal penelitian dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.